pembaharu yang namanya Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani mengungkap fakta bahwa Habib-Habib ini bukan cucu Nabi, baik dari kajian ilmu sejarah, ilmu filologi, genealogi, genetika, isbatnya, DNA-nya, ternyata 100% Habib-Habib ini bukan cucu Nabi. Nah, ketika semua disiplin ilmu menyatakan bahwa Habib bukan cucu Nabi, masih ada yang percaya, meyakini bahwa Habib ini adalah cucu Nabi, itulah makhluk terbodoh sepanjang masa. Kan saya sering katakan itu. Satu-satunya makhluk yang paling bodoh di muka bumi ini adalah para muhibbin jongos-jongosnya Habib-Habib Ba'alawi ini yang masih meyakini, mempercayai bahwa Habib itu sebagai cucu Nabi. Kenapa? Mereka yakin tanpa bukti, mereka yakin tanpa fakta. Nah, seseorang yang meyakini sesuatu tanpa fakta, tanpa bukti, tanpa dasar hukum yang jelas, itulah makhluk terbodoh. Maka saya kan sering menganalogikan begini, Kang Ustadz Ahmadi. Yang namanya udang itu, di dalam otaknya itu isinya kan tai, bukan otak. Di dalam kepalanya itu. Ternyata muhibbinnya Habib Ba'alawi ini, jongos-jongosnya Ba'alawi ini, itu lebih bodoh dari udang. Karena di dalam kepala mereka itu bukan isinya otak. Bukan juga tai, nggak tahu apa. Sehingga mereka tidak mampu berpikir. Maka kenapa saya katakan yang namanya makhluk paling biadab itu yang ngaku-ngaku cucu Nabi, tetapi di sisi yang sama mereka menghinakan Kanjeng Nabi, itu makhluk paling biadab. Dan makhluk paling bodoh di muka bumi ini adalah muhibbin, jongos-jongos, budak-budaknya Habib-Habib Ba'alawi ini, karena mereka meyakini sesuatu tanpa bukti, tanpa dasar yang jelas. Begitu Kang Ustadz Ahmadi. Wallahu a'lam bishawab. Salam Yai Anjas, salam semua. Assalamualaikum Kang Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Kang Ilham. Nis, mulai dari sekarang ini saya sangat puas. Saya sangat senang. Saya sudah memendam rasa-rasa ini mulai dari zamannya Gus Dur almarhum. Itu sudah lama saya sangat jengkel sama yang namanya Habib-Habib itu. Mulai sangat jengkel. Sampai saya pernah ngikutin ajaran para Habib itu cuma 2 hari. Saking ingin tahunya saya. Nah, dengan adanya room-room kayak gini, saya sangat berterima kasih dan sangat bermanfaat untuk memberikan kecerahan. Untuk Gus Ahmadi, saya sangat berterima kasih pada jenengan. Saya sebagai orang Pasuruan, perbatasan Sidoarjo. Di sini tuh banyak, dulu banyak sekali yang namanya muhibbin itu banyak. Nah, dengan banyaknya room kayak gini, alhamdulillah sekarang banyak yang sadar, banyak yang meninggalkan Habib-Habib. Pasuruan itu tempatnya Habib, banyak sekali. Pasuruan sama Jawa Barat kan ini. Nah, dengan segala hormat kami pada Yai, pada Gus Ahmadi, saya mohon maaf, saya kan masih kurang dalam hal-hal ilmu kayak nasab-nasab itu kan saya belum bisa untuk mengatakan di room kayak gini. Cuman saya sering ngikutin Anda, sering ngikutin panjenengan para kiai-kiai ini. Nah, sangat berterima kasih. Saya undur diri, saya hanya ngikutin dari bawah aja untuk memberi pencerahan pada diri saya sendiri. Kang Ilham, sama dari Dung Cangkring. Sama dari Dung Cangkring dah. Bukan. Di mana? Japanan. Oh, Japanan. Oke. Iya. Lanjut. Oke, terima kasih Kang Ilham. Dari Japanan. Dekat Lumpur Lapindo. Oh ya. Oke, assalamualaikum Kang Kareh Niser, masya Allah. Ya, waalaikumsalam. Monggo. Gus Ahmadi, saya mau nanya ini. Apakah benar Gus, ya, seorang kiai meskipun hafal sekian kitab miliaran itu lebih mulia daripada Habib yang bodoh, Gus?
gimana menurut penjelasannya Gus Ahmad? Ya, sedangkan saya ini terharu Gus. Maksud yang terharu saya ini kan ngajinya mulai dulu. Tahunya rukunnya wudhu, tahu rukunnya sholat. Itu kan saya dari kiai Gus. Ya. Jadi saya ini punya pertimbangan Gus. Ya. Sedangkan di Pasuruan yang namanya Hadratus Syekh Waliullah Kiai Haji Abdullah Hamid itu kan seorang kiai Gus. Nah, Betul. Mbah Hamid Yasani Sirogiri. Beliau ini orang alim. iya. Nah, iya. Apakah Kiai Hamid itu lebih mulia daripada Habib Gus? Sedangkan Kiai Abdullah Hamid itu tiap harinya ribuan yang berziarah, yang berdatangan dari penjuru Nusantara Gus. Itu bagaimana penjelasannya Gus? Saya mau minta penjelasannya dari Gus. Sekian Gus, terima kasih dari saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau kurang puas jawaban saya minta maaf sebesar-besarnya, Kang. Ya, disinilah Kang kita letak berdiri, letak bersuara, letaknya saya menyampaikan kepada umat. Ya, dikala ada seorang Habib mengatakan bahwa Habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 ulama. Bahkan ada yang lebih parah lagi, kaki Habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 surban atau kepala ulama. Ini menurut saya ini adalah sebuah penghinaan terhadap ulama-ulama Nusantara. Khususnya juga terhadap guru-guru saya yang pernah mengajarin saya huruf alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, sampai ke iya. Mereka secara tidak langsung telah menghinakan ulama-ulama kita, guru-guru kita. Kita tahu kealimannya, bagaimana kealimnya Senawawi Al-Bantani. Kita tahu kealimannya Mbah Hasyim Asy'ari. Kita tahu kealimannya Sayyidina Khalil Bangkalan. Kita tahu kealimannya Kiai Hasani, Mbah Hamid Sudogiri, ya, Kinewawi Sudogiri, dan juga ulama-ulama yang masih hidup, baik ulama yang sudah wafat atau ulama-ulama yang sudah hidup. Mereka telah menghinakan ulama-ulama kita, baik ulama Nusantara atau ulama-ulama yang bukan di Nusantara. Ya, saya ulang lagi, baik ulama-ulama Nusantara atau ulama-ulama yang bukan di Nusantara. Contoh, ulama-ulama yang ada di Arab Saudi, ulama yang ada di Palestina, ulama yang ada di Malaysia, ulama yang ada di Singapura, ulama yang ada di Thailand, mereka telah hinakan. Dengan kalimat apa? Habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 ulama. Artinya ulama seluruh dunia ini, ya, mereka hinakan. Mereka hinakan baik dalam kalimatnya, penyampaiannya, atau di dalam kitabnya. Karena ini dikitabkan, mereka berani mengatakan hal seperti itu karena ini ada kitabnya. Secara tidak langsung, Habib-habib ini telah menghinakan ulama-ulama seluruh dunia, khususnya ulama-ulama Nusantara, karena Habib ini mengatakan di Pulau Jawa. Lah sekarang saatnya, sekarang waktunya Allah membuka aib-aib Habib-habib ini. Allah membuka kejelekan-kejelekan Habib-habib. Ya, bagaimana tidak mungkin, ya. Dulu orang yang disanjung-sanjung, dulu orang yang ditunggu-tunggu, dulu orang-orang yang diharapkan tentang berokahnya, tentang doanya. Sekarang mereka dihinakan. Siapa yang menghinakan ini? Makhluk Allah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada makhluk Allah mengaku dirinya sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekarang ada makhluk Allah, umat Nabi Muhammad, menghinakan klan ini. Tidak ada sepanjang sejarah atau kisah atau cerita ada satu kelompok atau kaum
dihina begitu dahsyatnya. Yang ada hanyalah di klan Ba'alawi. Bukan cuma orang yang hidup yang dihina, orang yang sudah meninggal pun juga dihina. Seperti siapa? Al-Faqih Muqaddam, yang mereka anggap orang ini adalah orang alim, waliullah. Mereka mempunyai gelar Al-Aus, Al-Faqih. Mereka sekarang kena juga. Yang mana katanya Faqih Muqaddam ini mempunyai kewalian yang sangat luar biasa, dengan cara yang dia bisa mi'raj 70 kali, gak main-main. Dia, Nabi Khidir pun bisa mengambil keberkahannya di bekas sandalnya, bukan di doanya. Bayangkan, bukan Nabi Khidir minta doa kepada Faqih Muqaddam, bukan. Malah Nabi Khidir ngambil di bekas sandalnya. Bayangkan begitu mulianya Al-Faqih Muqaddam ini. Begitu istimewanya Al-Faqih Muqaddam ini. Begitu luar biasanya Al-Faqih Muqaddam ini. Begitu hebatnya Al-Faqih Muqaddam ini. Menurut mereka, menurut kelompok mereka, menurut golongan mereka. Tapi sekarang hina sehina-hinanya. Hina bagaimana? Tiap hari, tiap malam, 24 jam stop dicaci, dihina. Siapa yang menghina? Makhluk Allah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu mereka menghinakan ulama, ulama seluruh dunia dihina dengan kalimat Habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 ulama. Sekarang saatnya Allah juga menghinakan klan ini. Allah menghinakan klan ini sekarang. Mau tidak mau, siap atau tidak siap, iya atau tidak, terpulang kepada klan Ba'alawi. Yang jelas tidak ada satu kisah, tidak ada satu cerita, ada sebuah kelompok, ada sebuah golongan, ada sebuah klan, mulai dari zaman Nabi Adam sampai ke umat Nabi Muhammad SAW dihina, dicaci sebegitu hebatnya, terkecuali kelompoknya, golongannya, klannya Ba'alawi. Siapa Ba'alawi ini? Orang yang mengaku dirinya sebagai mindriyatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa Habib ini? Habib ini adalah orang yang mempercayai atau punya keyakinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belajar ilmu nahwu sama Habib. Habib ini siapa? Habib ini adalah orang yang apabila Allah mau menurunkan azab harus minta izin dulu terhadap Habib. Oleh karena itu, Kang User, intinya dari saya, apa yang disampaikan Habib itu adalah tidak benar. Itu salah, Kang. Dia telah menghinakan ulama seluruh dunia. Sekarang mereka telah dihinakan juga. Siapa yang menghinakan? Umat Nabi Muhammad SAW atau makhluk Allah. Oke, terima kasih. Itu kan mungkin jawaban dari saya. Oke, assalamualaikum Kang Soca Merah. Monitor Kang Soca Merah, assalamualaikum. Aduh, mungkin kelamaan ini. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Waalaikumsalam, monggo. Yeah. Judul dengerin ini, abang. judul ini sudah berhari-hari. Pada hari kedua saya sempat duduk termenung. Pertanyaannya kan mengapa, Kang Madia? Iya, mengapa dan kenapa? Ternyata ini adalah sebuah jawaban atau buah daripada doa dan permohonan mereka. Halo, assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam, sebentar dulu. Nah, kenapa Saya nggak lama. Ya, Gus. nanti ya. Sebentar aku mau Mengapa menyampaikan ya? sesuatu. Oke, tunggu sebentar Kang Mengapa? Soca. Mungkin penting ini.
Monggo Gus, mungkin penting sabar dulu Kak Utama. Monggo Gus. Ada Habib Toha Al Jufri lagi live TikTok, dia lagi umroh. Tadi saya tantang dia di labnya. Kamu berani nggak ngaku cucu Nabi? Kita sama-sama di Mekah sekarang, saya bilang. Saya bayar kamu 50 juta. Saya langsung diblok sama dia dari labnya. Langsung diblokir saya. Saya gini sama dia. Kamu berani nggak sekarang mengatakan saya cucu Nabi di... Kan kamu di Mekah, saya di Mekah. Kita ketemuan di WC 3. Itu namanya Habib Toha Al Jufri. Dia lagi live TikTok. Lagi bawa jemaah umroh dia. Saya bilang sama dia, kamu berani nggak sekarang ngaku durian Nabi di Mekah? Kalau kamu berani ngaku terang-terangan durian Nabi di Mekah, aku siap bayarin kamu 50 juta sekarang juga, aku gituin. Saya langsung di-kick dari roomnya. Kan lihat tuh. Lihatlah si cucu-cucu bajingan tuh. Hanya di Nusantara aja memperbodohi orang. Kalian masuklah di akunnya dia itu. Namanya Habib Toha Al Jufri. Orang Madura itu. Itu mengerikan kan? Kelihatan kan kebodohannya mereka tuh. Kalau di Indonesia berani ngaku cucu Nabi. Ketika di Mekah, gimana sih kamu ngomong katanya Habib sekarang orang Madura, ngomong tuh yang betul. Diam. Dia Habib dari Madura, oke? Ngomong tuh yang betul katanya Habib tapi bilang orang Madura. coba Iya. diturunin dulu deh ini Iya, si siapa dia nih? Habib, saya jawab, dia Habib dari Madura. Sekarang lagi umroh. Kalau gak bisa membawa ngomong jangan jemaah. ngomong kau. Turunin Abang Amadi. Saya mau menyampaikan sesuatu, tidak penting nih orang begini. Monggo, lanjut Gus. Lanjut. Jadi dia lagi live TikTok. Namanya Habib Toha Al Jufri namanya. Dia orang Madura, asli Madura. Saya Saya tadi Madura lagi katanya Habib sekarang orang Madura, nggak bener cara ngomong kau. Astagfirullahaladzim. Lanjut Gus. Ini lagi dia lagi panas apa gimana sih dia orang? Jadi dia lagi live tadi. Kebetulan dia lagi di Mekah. Oh pas. Terus langsung saya masuk di labnya. Saya bilang sama dia, Ali Jufri, saya gituin. Saya tantang kamu sekarang. Kita ketemu di WC 3. Kamu ngaku cucu Nabi terang-terangan seperti apa yang kamu lakukan di Indonesia. Kalau kamu berani, aku langsung bayar kamu 50 juta sekarang juga, aku gituin. Dia langsung kick saya dari room dia. Dia blokir saya dari room dia. Nah, disinilah teman-teman kita ambil kesimpulan ya. Keberanian mereka mengatakan durian Nabi hanya di negeri kita saja. Hanya di negeri kita. Ternyata selama ini saya tantang beberapa Habib muda yang pernah ada di Saudi. Ngakulah terang-terangan di Madinah atau di Mekah, saya cucu Nabi. Ternyata nggak ada satupun yang berani menerima tantangan saya. Sama kayak si Aldo Jahanam itu. Di Indonesia ngaku durian Nabi. Pas ketemu di Madinah, kamu ngaku durian Nabi. Wallahi kadab. Sama dengan teman-temannya yang lain itu. Habib-habib yang lain. Wallahi ini saya lagi di Mekah ya. Saya tantang mereka. Kalau memang mereka berani ngaku terang-terangan cucu Nabi di sini, saya bayar mereka. Bener. Saya bayar. Coba bisa boleh kita menyanggah tidak atau memberikan juga bahasa edukasi kepada si apa ini namanya nasab palsu. Ya, Nanti. Ya. Sabar dulu Kak. Iya. Hati mereka nggak busuk apa? Lebih busuk daripada hati-hati kita sebenarnya. Mungkin karena nggak kebagian kali kan sekarang kan pendawiran benar-benar turun drastis tuh. Dia udah nggak bisa minta-minta lagi ke kiai-kiai kita lah ya. Ada satu ditolak lah Pak. Mas Rafiq, satu yang belum jemput lagi kotak amal di warung itu tanyain punya siapa. Nah itu belum itu. Maka Ya, terus kan ada teman saya lah kiai lah. Daerah-daerah Sukabumi. Belum lama itu ada sebulan yang lalu ada Kabib minta motor. Wah. Itu fakta ya. Terus
Waduh. Jadi dia nggak kasih sih, dia nggak kasih karena memang nih si teman saya ini nggak punya prinsip bahwa Khabib itu turunan Nabi apa enggak, dia ngambil jalan tengah. Akhirnya kan didawir sama Khabib, kita ngambil jalan tengah. Dia nggak ke sono, dia nggak ke sini. Ya untungnya sih nggak dikasih. Ada itu masih kejadian. Belum ada sebulan. Ya kata saya makanya jadi ustadz, jadi kiai punya prinsip. Kagak ya iya gitu aja. Kalau menurut saya. Karena mungkin ada rasa takut juga masih. Gitu. Baik, kalau menurut saya, Ya. kamu kalau ketemu Khabib yang gitu, nih itu ada tukang sihir, dukun sihir di grup mukiman, dukun no, dirupiah sihirnya biar hilang gitu. Enggak kan dia Rasul. Ya, sebenarnya bukan, kalau menurut saya bukannya mukimat, kalau saya juga nggak mau dibilang mukimat ya. Ya kami membela marwah kehormatan Nabi Muhammad SAW karena Khabib udah mengaku Rasulullah, mengaku zuriat Rasulullah, padahal bukan, faktanya kan begitu. Betul. Kalau saya mengatakan ngaleng-ngaleng bodoh amat ya mukimat aja sama orang urusan. Kalau saya memang ya ngapunten ya. Saya belak-belakan kepada mereka langsung lah. Bahkan di jalur hijau saya tekankan bahwa saya dari salah satu dan banyak yang tidak percaya. Saya sampaikan dengan tegas. Saya tidak memanggil Habib karena saya tidak mempercayai sampai durian Nabi. Selesai. Jadi yo nek omongan koyo ngono nek wong ngrasa rasa yang dijaga adalah kemudian aneh karena ada kepentingan di dalamnya, ya sakit hati asli nih. Iya kan? Sakit hati. Sampai aku terlalu sopan mas, aku ora nek aku nembe malah. Loh, enggak. Maksa aku nih nek Habib e durian Rasul ora desin apa piye aku ora duwe ra sugi, aku yang ngono aku. Ya kita ini Pokoknya Mbah Dukun mah udah nggak pakai dalil dah ya. Lah dukun kan dalil apa masih kertine ngobong menyan, bakat menyan keris, leng ya ora sesajen. Mbah Dukun kertine kuwe dalil urusan sampean urusan aku. Ya ora. Ya kan orang-orang nggak kayak Mbah Dukun semua. Ada yang pengen bukti ilmiah, kudu pakai data, pakai dalil, begitu DNA. Dalile Mbah Dukun, datane Mbah Dukun agar ono kalau ada menyan, ada genteng, ada sesajen itu dalile Mbah Dukun. Oh gitu. Ya itu nggak apa-apa, atur aja dah. Lah kan kita kan orang Indonesia mas majemuk kan. Nah, iyalah. Kang Ratik kita yang kurang normal nyadari aja ngalah. Sialan. Ya yang penting kan masalahnya kan emang begini juga. Khabib bukan Balawi itu alasannya presisinya itu dari berbagai sudut pandang. Ada yang melalui data sejarah, ada yang melalui akhlaknya, kesehariannya, kan gitu. Gini loh Kang, saya ini peribahasa nggih. Peribahasa. Saya analogikan. Saya pengen bagian daripada keluarga sampean. Pengakuan saya perkuat dengan by data. Nah, by data ini saya logiskan selogis mungkin agar sampean yakin dan percaya. Padahal saya itu tidak ada kaitan sama sekali sama jenengan gitu. Nah, ketika itu motivasi terjadi, maka seorang penipu akan meyakinkan kepada seorang yang ditipu dengan segala macam caranya untuk membangun opini agar tukang tipu tidak diketahui motifnya. Nah, ngoten. Nasib lah ya. Tapi yang paling aku nek ngono Mas. Sampai nggo data nek aku ora bawa genteng ama areng ama menyan ama sesajen ama keris aku bawa. Iya, kalau kita ini paham jenengan, meskipun kami ini kan orangnya kurang waras. Aku aku dunia musik sesatu sihir, sesatu nanti sihirku neng tidak takok nih lo tawale
Nah aku nyembah jin apa kowe weruh jine? Ya jine nggawa duit apa nggawa pisang apa nggawa singkong apa nggawa teh apa nggawa gula apa bawa uang ayo. Kok kamu juga nyembah jin? Modar Mas dalil aku Mas. Ayo. Kayak misalnya terjadi kasus pelecehan seksual ya. Itu misalnya Khabib berbuat pelecehan lah, kalau secara hukum negara kita pun kena jerat hukum ya. Tapi anehnya kibin-kibinnya masih bisa belain, itu yang saya salut itu. Itu gimana caranya nyusun seperti itu. Jadi ketika Khabib berbuat salah baik secara agama maupun secara hukum kena pasal nih misalnya. Tapi kibin bisa bela. Bahkan oh itu fitnah. Itu luar biasa itu. Itu bisa sampai seperti itu, yang mungkin saya pribadi pun, kami pribadi nggak bisa seperti itu. Kita bisa berbuat salah, ya udah pasti kan oh dosa loh, atau kita nauzubillah, jangan sampai kita secara hukum misalnya berbuat kriminal, tindak kriminal, ya udah pasti ditangkap, nggak ada saudara kita juga belum tentu belain. Kalau Khabib kan beda, misalnya dia melakukan perbuatan dosa bahkan salah menurut hukum negara, kena pasal lah, itu kibin masih belain, bahkan terbukti dia disidang misalnya terjadi persidangan kayak kasus yang di Bandung waktu itu, pemukulan kepada supir taksi online kan, paham dah orangnya, itu kan sampai kibin-kibinnya masih bisa belain gitu. Bahkan sampai hakimnya dibentak-bentak, ente nggak tahu di darah ini mengalir darah nabimu, begitu kan. Hakim bentak, coba itu luar biasa. Sampai hakimnya ditanya, agama ente apaan? Islam. Itu waktu di Bandung kejadian. Itu gara-gara dia juga kan kasus ini jadi melebar. Bahkan sampai seluruh Indonesia kan terjadi pendawiran seluruh Indonesia, itu dari Sumatera, dari Aceh lah, bahkan dari Sabang sampai Merauke, masih bener kan, luar biasa. Kalimantan ya, Sulawesi, terutama tanah Jawa lah. Tanah Jawa itu kan dari Surabaya, dari Banyuwangi lah sampai Banten, itu kan tanah Jawa. Hampir 50%. Bahkan sampai sekarang masih banyak kok kiai-kiai yang nggak berani, yang belum berani menyatakan terang-terangan gitu. Banyak. Masih belum berani. Mungkin hanya beberapa orang, kayak karena Kiai Haji Agil Siraj aja mulai mau namanya berbicara di media lah gitu, berani, baru udah ikut yang lain. Mahfud MD. Tapi masih banyak kiai-kiai sepuh kita yang diam saja, tidak meluruskan, tidak menjelaskan, ya kan? Itu. Entah kenapa, mungkin ada rasa takut. Tapi nanti di pada masa itu diminta pertanggungjawaban orang yang memiliki keilmuan, yang memberikan pemahaman. Kenapa tanggung jawabnya cukup diabaikan, lalu dia diam saja untuk melihat kebatilan tersebut, kan gitu. Taruhan kita yang tidak tahu apa-apa ini, tapi masih ada kepedulian. Bagaimana kita mencoba untuk memberikan pencerahan, nalar, memberikan suatu pemahaman kepada masyarakat. Di waktu baru-baru muncul sih 5 tahun yang lalu, kalau ada kiai yang nggak percaya Khabib, udah langsung dimurtadin, dikafirin, bahkan disuruh syahadat lagi. Bahkan itu terjadi ke diri saya sendiri ya. Itu fakta. Tapi mereka kagak percaya. Padahal yang ngalamin kan saya. Bahkan ada saudara saya lah, kiai lah, daerah sini, saya nggak mau sebutin orangnya. Itu 30 tahun dia ngabdi sama Khabib lah. Bahkan yang bawa-bawa kita tahun sekarang udah nggak percaya lagi sama Khabib. Cuma dia belum berani kalau secara terang-terangan, paling assalamualaikum sama saya gitu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya. Nusantara ini tidak ada yang nyatai di sini ya? Hah? Yang isi nyatai tidak ada sini.
Nggak ada. Yang isinya tai nggak ada. Selamat siang Bang Sahroni. Ini pejuang Selamat sejati. siang. Kemarin itu keroyok ya. Proyek pantang mundur Saya ini. dikeroyok di rumah. Wah. Ini gini, Bang Satria, begini. Siap. Kita sekarang mengembangkan konsep baru dengan tidak membicarakan nasab-nasab. Ini sudah diinstruksikan oleh ketua gempur mereka sendiri. Ya. Jadi ketika mereka ada narasi, kita ada narasi, mereka mencoba mengalihkan ke pembicaraan lain. Sebenarnya banyak hal yang kita narasikan terkait dengan kelompok-kelompok mereka ya. Selain daripada nasab, di situ memang kita sangat logis untuk menarasikan tentang apa? Tentang kelakuan pihak, bahwasanya mereka atau seluruh dunia bagian daripada perjuangan kemerdekaan bangsa. Itu kan pembelokan. Dan ada juga kita narasikan terkait dengan khurafat-khurafat sesat dari ajarannya yang mengaku diri mereka Islam tapi ajarannya tidak sesuai dengan akidah Islam. Bagaimana bisa? Di situ ada sebuah penyimpangan. Menurut hadis dan tafsir-tafsir lainnya, tidak ada menyebutkan perihal tentang karomah-karomah leluhur Ba'lawi itu memiliki kemampuan sedemikian rupa, menyebut inisial A, B, C daripada kelompok mereka atau leluhur mereka. Artinya apa? Itu pendawiran, mengajarkan sesuatu cerita yang sesat. Sesat itu apa? Yang tidak sesuai dengan literasi, yang tercatat, yang diabadikan di dalam Al-Quran, iya kan? Nah, betul. Sementara hadis Nabi saja tidak pernah menyebutkan daripada salah satu klan mereka kan gitu. Nah, ini kan sesat kalau begitu caranya. Nah, di sisi lain, poin ketiga, di situ ada indikasi, ada beberapa bukti hukum di lapangan terkait dengan penyimpangan secara masif yang dilakukan oleh mereka maupun kelompok-kelompok muhibin yang membangun makam-makam palsu. Hal itu mencederai daripada sejarah leluhur bangsa. Ini menjadi penting, makanya 3 poin yang saya sebutkan tadi adalah bagian daripada narasi kesatuan perihal tentang pola sepak terjang kelompok tersebut. Demikian. Padahal secara konsep kita hanya memakai metode pohon ya, gitu loh. Tetapi mereka menangkal dengan cara-cara yang di luar itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi ngomongin apa, Kang? Biar nyambung. Hah? Lagi ngomongin apa? Lagi ngomongin perihal tentang orang-orang yang punya motif bikin makam palsu sesuai kitab mereka yang dilakukan oleh kelompok ini secara masif di seluruh wilayah ya. Yang kedua adalah pengakuan sepihak ketika mereka menceritakan tentang perjuangan daripada leluhur mereka masa lalu yang ikut berjuang untuk memerdekakan mereka. Ya, pertanyaan kami adalah betul. Sampai hari ini saya meng-cross-check daripada sejarah lembaran sejarah negara itu tidak ada mencatat dari salah satu kelompok mereka yang tercatat, apalagi diakui kan gitu. Motifnya ya. Ya. Ya, terkadang mega mendung ya, tergantung motifnya apa maunya. Cuma kalau Cirebon itu motifnya mega mendung biasanya. Iya, saya sendiri sebagai orang Cirebon ya. Iya, mega mendung kan motifnya. Iya. Jadi yang jelaskan begini, motif dan tujuan kenapa kelompok ini selalu mengaku-ngaku dalam bagaimana mereka mencoba untuk memutus mata rantai
tali yang terikat tersambung kepada anak-anak bangsa yang notabene kita itu selalu ditanamkan untuk mempelajari literatur sejarah bangsa. Itu dikaburkan semua agar kita ini terputus dari nilai-nilai kebangsaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dilanjut, saudara. Nah, ini saya kembalikan kepada rekan-rekan semua ya, bagaimana cara menyikapi dan menilai sepak terjang dan perilaku mereka ini. Seyogyanya mereka tinggal di kampung orang, di tanah orang, di negeri orang, tapi kok perilakunya seperti mereka yang memiliki bangsa ini. Ya, kalau menurut saya ini adalah preman bersurban. Preman. Tanggapannya Bang Udin, preman Kalau saya kan tidak menurut ya. Tadi kan menurut saya. Kalau saya kan tidak menurut. Ya silakan. Artinya gini kan. Dikatakan preman bersorban itu terlalu ringan ya, karena preman ini kan hanya mencari keuntungan dari sedikit harta yang dimiliki oleh orang lain kan. Ya. Kalau mafia mungkin ya, untuk penguasaan negeri kan masih kurang juga. Entah penyebutannya itu apa, tapi mereka itu kan mencoba membangun hegemoni kan, seperti membangun hegemoni dengan cara-cara seperti pengakuan nasab, pengklaiman sejarah kan, dan bukti-bukti sejarah masa lampau mencoba untuk dihilangkan kan gitu. Ini salah satu bentuk membangun hegemoni kan, jelas ini, terutama dari nasab itu sendiri. Artinya ya memang yang perlu disadarkan itu masyarakat Indonesianya, karena kalau ingin menyadarkan mereka kayaknya toh itu sudah tugas mereka kan, seperti itu. Nggak mungkin sadar kan, karena mereka juga punya schedule ya, punya schedule untuk penguasaan negeri ini kan gitu. Makanya yang disadarkan bukan mereka, tapi masyarakat kitanya. Itu yang terpenting. Kalau masyarakat kita semua sadar, kemungkinan besar ya sudah pergi semua kan gitu, dibantai habis kayak 98 itu kan. Walaupun saya tidak menyaksikan 98 karena masih berumur 1 tahun waktu itu. Tidak ingat lah 98 itu kayak gimana kan. Tapi ya katanya kan seperti itu. Ya memang ceritanya seperti itu. Ya lanjut. Ceritanya artinya memang harus seperti Kang Paku Bumi dan kawan-kawan yang lainnya ini bagus dalam segi kebangsaan ya. Kenapa? Kalau kita melalui nasab, mereka masih punya alasan-alasan yang berbeda dan bermacam-macam. Bahkan kitab yang tidak bisa digunakan atau kitab manhulah pun bisa mereka gunakan kan gitu, untuk dalih sesama mukhibin kan bisa lah gitu. Tapi kalau kita berbicara kebangsaan, di mana letak mereka itu ikut serta dalam memerdekakan bangsa ini dari imperialis Belanda kan gitu, kan nggak ada toh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lanjut, saudaraku, lanjut. Sangat bagus ketika Kang Kiai Paku Bumi ini menggunakan komal-komal ini untuk kebangsanya. Memang saya setuju sekali kan gitu. Bahkan saya jarang naik ke komal yang lain. Bukan karena ini, memang karena nggak dinaikkan aja. Belum mengenalkan. Kalau nggak dinaikkan, apabila sampean minta multi misalkan nggak dinaikkan kan belum kenal. Nanti lama-lama sudah kenal ya biasa dinaikkan. Ya wajar. Ya, mereka ini benar mereka ini sebenarnya ya penjajah, bergedok agama, berjubah nasab mulia.
Sebenarnya mereka ini penjajah. Kenapa kok dibilang penjajah? Itu fakta dan kenyataannya kan sudah jelas. Mengklaim sejarah, membelokkan pahlawan kita. Padahal sudah jelas kan. Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Pak Sakera, Cut Nyadin. Itu semuanya itu orang pribumi asli. Tapi mereka dengan lantang mengklaim kalau itu bagian dari mereka, keluarga mereka. Ini kan penjajahan ini. Terus apa gunanya mengklaim itu? Padahal mereka ini sudah berjubah nasab mulia. Masih kurang muliakah mereka? Dari sini aja udah ketahuan ini, gerombolan-gerombolan ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gerombolan Yang lain. pendusta, gerombolan pendusta, Habib Taib Alawi pembohong. Jadi kan tadi saya analogikan ya, dan bahwa setiap motivasi atau tujuan seseorang ingin diakui adalah bagaimana kita ingin diakui orang yang bisa diakui orang. Kita mendesain supaya kita diakui oleh orang yang mengakui. Saya harus sama persis dan mirip seperti mereka. Maka seperti itu kamuflase daripada sifat-sifat bunglonnya kelompok licik ini. Dan itu sudah terbaca semua. Namun apa yang terjadi ketika kita menarasikan sesuatu yang benar, mereka lempar bola. Seolah-olah bahwa selama polemik nasab itu terjadi, ada adanya rasisme dari narasi-narasi yang keras itu tadi berawal dari protesis dan rekam jejak digital tidak bisa dibohongi. Siapapun bantah daripada mereka ketika melempar bola sesuatu yang negatif kepada kita, sesungguhnya mereka yang terkena, bukan kita. Kan begitu. Sampai hari ini dari peta pemetaan suatu kelompok-kelompok tertentu yang saya pahami di waktu pola pilpres waktu itu, kita sudah dapat mengetahui dan terdeteksi siapa sih gerombolan-gerombolan ini dengan motivasi tujuan untuk mengagungkan Anies sebagai playmaker mereka. Rata-rata pendukung mereka semua menyerang pemerintah. Bagi masyarakat yang tidak sejalan dengan pemikiran mereka, kita dianggap sesat. Ya kan? Bahkan tuduhan mereka itu tidak realistis, menganggap bahwa kita ini orang-orang pribumi adalah komplotan daripada komunis, padahal tidak tahu, atau mungkin memang sengaja ditutupi peristiwa masa lalu ketika peran mereka sebagai mentor penggerak kudeta negara bernaung di organisasi salah satu partai komunis. Kan begitu. Nah, namun saya tidak pernah gentar sama sekali untuk menarasikan ini sesuai daripada harapan teman-teman ketika teman-teman pun juga menyuarakan cara yang sama. Ya, Betul saudaraku, betul. Kita lawan terus kaum Habib Taib Alawi. Ngapain kita takut? Apa yang ditakutkan? Kalau sama Habibnya mungkin kita nggak takut ya. Cuma memang kibin-kibin ini udah didoktrin lah. Didoktrin karena memang kalau udah jelas kesesatan, kita kibin juga kita lawan kok. ya, cuma kan kibin masih saudara kita. Artinya kan ada yang masih ponakan, ada yang masih mamang, itu fakta yang terjadi. Oleh karena itu kalau menurut saya sekarang, walaupun sebenarnya fakta yang terjadi, kibin ini semakin hari semakin berkurang, karena memang ketika mempelajari Ba'alawi ini Zuriat Rasulullah, seperti kalau yang saya anggap itu seperti orang Kristen mempelajari agamanya. Makin dipelajari, makin dibaca, makin gak percaya. Nggak ubahnya saya. Bahkan Kiai Imad sendiri pun di rumahnya itu sebelum beliau
bikin tesis itu foto Habib paling gede di rumahnya. Itu waktu 2 bulan yang lalu saya jumpa beliau ngobrol sambil ketawa-ketawa. Kirain saya doang yang di rumahnya foto Habib paling gede. Ternyata Kiai Imadnya aja foto Habib paling gede di rumahnya, walaupun sekarang udah diturunin. Kalau di saya mah banyak foto para raja-raja Jawa. Di saya paling banyak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya dari kecil sampai dewasa masih memegang teguh prinsip, saran dan nasihat. Ini saya taruhin bunga udah bekas naruh foto Habib. Saya bukan mantan muhibin, karena memang saya dari belia sudah dididik daripada orang tua. Siapa sih sejatinya orang-orang yang berjuang di tanah bumi pertiwi ini? Dan disebutkan tidak terlepas dari para santri dan para tokoh kiai kita. Tidak ada lagi. Maka tidak ada satupun disebut atas nama Ba'alawi atau Habib yang dimaksud. Dan itu memang sudah terdidik. Alhamdulillah, saya bukan mantan muhibin. Jadi tidak ada pajangan. No. Iya paham, cuma kan hampir saya anggap sekitar Kalau saya 70 sampai 80% orang Islam Kiai Wilitan, orang Wilitan saya tidak percaya sama sekali kepada Habib-Habib cucu Nabi palsu. ya cuma kan ketika Indonesia merdeka itu kan Habib itu bingung mau kemana, akhirnya dia membuat satu organisasi yang disebutnya Robito Al-Alawiyah, tapi mereka kan tidak bisa berkembang di situ. Akhirnya dia menjadi pasilan lah, jadi benalu di Nahdlatul Ulama. Dan bahkan fakta sejarah beliau mereka itu Ba'alawi itu dilindungi oleh Presiden Soeharto di masanya secara politik, dan akhirnya beliau mereka itu orang-orang Habib itu ya berlindung di MUI, makanya di MUI itu masih banyak Habib karena waktu dibentuknya MUI itu karena memang ada perbedaan pendapat lah dengan Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Itu fakta sejarah ya, nggak bisa kita lupain, dan bahkan tercatat, itu tahu semua lah. Kalau yang hidup di masa-masa itu generasi X tuh biasanya. Ini kita tanggapi ini Kasih tahu. Yang percaya pada suatu yang bisa dibuktikan secara fakta adalah kebodohan yang nyata. Memang betul. Gini, saya tertarik dengan Bang Raja Sunda ini. Monggo. Mohon berkenan mendeskripsikan tentang Sunda Wiwitan ini, Bang Raja Sunda, biar kami itu lebih tahu tentang Sunda Wiwitan. Monggo. Jadi begini Kang Mas, kalau Sunda Wiwitan itu memang dulu itu kan kita kepada Sang Hyang. Itu ada Sang Hyang Wenang, ada Sang Hyang Wening, ada Sang Hyang Tunggal, tidak ada yang lain-lain. Itu. Dan kami pun mempercayai leluhur kami sendiri ya kepada Eyang Prabu Pucuk Umun. Kan seperti itu. Yang udah jelas-jelas leluhur saya sendiri kan. Seperti itu. Kalau untuk kepercayaan kaum-kaum Habib Ba'alawi itu apa fungsinya? Kontribusinya apa? Hanya bisanya ngibul, ngedabrus, pendusta, pembohong, kan seperti itu. Makanya dari keluarga kami tidak ada yang percaya ke Habib, nggak percaya, nggak ada. Termasuk anak-anak saya sendiri juga, menantu ini asli Muslim semuanya, itu. Nggak boleh percaya kepada orang lain, harus percaya dan meyakini kepada leluhurnya sendiri, kan gitu. Begitu Kang Mas. Sebenarnya Sunda Wiwitan itu akidah apa ya gitu. Mohon maaf saya banyak. Filsafat itu. Kepercayaan. Gimana? Kepercayaan. Ya. Jadi gini teman-teman, sedikit tambahannya terkait kebangsaan tadi. Dulu
dulu itu ketika Filipina dijajah oleh Amerika dan India dijajah oleh Inggris, mereka masih diperbolehkan untuk bersekolah, untuk belajar. Akhirnya dengan kecerdasan anak-anak bangsa mereka itu dengan cepat memerdekakannya kan gitu, memerdekakan negaranya. Tapi kita ini dijajah oleh Belanda, sedikit pun tidak boleh belajar kan gitu. Makanya kita dijajah paling lama karena tidak boleh belajar sedikit pun. Nah, sekarang ketika ada polemik nasab, bahkan dari PBNU sendiri melarang kita untuk belajar nasab. Jadi kita ini sebenarnya masih dijajah, teman-teman. Iya toh. Kalau memang kita ini bangsa-bangsa yang cerdas gitu, ngapain kita nurutin apa kata ketua PBNU, yang goblok jangan ikut-ikut gitu. Yang goblok jangan nggak usah nanya-nanya dalil kan gitu. Ya itu kan penting karena kita kan perlu belajar juga kan terkait nasab. Juga terkait sejarah juga kita kan akhirnya belajar lagi dari polemik nasab ini. Ini sebuah bentuk penjajahan yang terorganisir sebenarnya. Silakan lanjut teman-teman. Dulu ya, saya mau ke kamar kecil dulu. Iya. Jadi memang pernah terjadi ketika KDM itu bikin patung ya. Bikin patung daerah Purwakarta kalau nggak salah itu Mang Raja Sunda ya. Ya, betul. Di Habib itu banyak yang menghina bahkan melecehkan Kang Deddy Mulyadi. Sebenarnya kenapa bisa seperti itu? Padahal Kang Deddy Mulyadi itu bikin patung itu nggak disembah. Fakta yang terjadi yang saya baca di salah satu kitab Bahalawi itu, bahkan saya ngaji langsung salah satu kabib terkenal dah di Indonesia, saya nggak mau sebutin orangnya. Kalau rumah ente mau berkah, kalau rumah ente pengen jauh daripada musibah, pasang aja foto kabib, pasang aja foto Habib di rumah ente. Terus kalau ente punya hajat, punya keinginan, punya cita-cita, minta aja sama foto Habib. Jadi nggak usah sama Allah Ta'ala. Nah dari situlah yang membuat diri saya terus mempelajari Bahalawi. Lebih musyrik dari Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy mah bikin patung aja nggak disembah. Kalau Habib kita disuruh Yalah, itu bikin kan simbol. naruh foto Iya. tapi suruh disembah. Itu yang bikin saya, salah satu yang bikin saya terus mempelajari Bahalawi ini. Kayaknya bukan Zuriatul Rasul dah. Soalnya Parah gitu. saya kan agamanya Islam, nyembahnya Allah. Masa suruh minta sama foto Habib sama protes. Begitu juga kan orang mengatakan ghibah. Ghibah itu alati yubakum minal ghibah itu yang bagaimana? Itu kita harus merujuk ke sana. Oh, ghibah yang begitu yang diperbolehkan, yang tidak diperbolehkan itu memang isrof, gulu. Ya memang walaupun kawan-kawan kita itu ada yang isrof, ada yang gulu, memang banyak. Karena apa? Mereka itu masuk dari gerbong yang berbeda, Yai. Dalam gerbong kenegaraan maupun kesejarawan, mereka mengklaim orang-orang Nusantara sebagai klan mereka, Pangeran Diponegoro, Jodnadin, Sumodiningrat. Itu kan yang mereka nggak menjawab dengan sudut pandang sejarah, tetapi mereka pun marah-marah, caci maki, akhirnya dibalas dengan cacian dan marah-marah juga. Kan kufu, kafa atau Yai. Bahwa kawan kita ada yang menerangkan Al-Baqihil Muqaddam kematiannya begitu-begitu, bukan mencaci, itu menjelaskan, menerangkan. Nggak percaya, lihat di dalam karangan atau kitab yang sudah dituangkan, Syahrul Ainiyah pun juga ada, Gurur pun juga ada, kan gitu toh. Ya kalau ibaratnya saya menceritakan aib Yai Soleh yang nggak pernah diketahui oleh publik, langsung saya mengatakan, langsung saya menceritakan tanpa mengetahui kesalahan Yai Soleh, tanpa bertabayun sama Kiai Soleh. Kan Kiai Soleh nggak ngapa-ngapain, sekarang kita pun enggak, itu pun enggak. Nah di situ sudah ada pengarang dari muridnya, kok begini? Sepatutnya dijawab dengan ilmiah, salahkan sumbernya boleh.
Nggak dijawab dengan ilmiah. Mereka menuduh kita ini sebagai apa itu, orang-orang yang dari golongan sesat, pengadu domba umat. Lo kan aneh kan gitu. Ada kawan-kawan mengatakan bahwa kalau kita mengkritik Habib, katanya dia itu gimana? Bukan manusia. Ada itu disampaikan sama kawan-kawan kita, walaupun dengan logat yang berbeda, akhirnya dipahami mencaci maki. Sumber dan dasarnya ada, Yai. Jadi pola-pola mereka itu gimana? Dari 4 tahun sampai sekarang itu selalu memframing dan memutar balikan fakta, Yai. Kita sebagai mukimat, dikatakan oleh mereka kita ini mukimat, penyesat umat. Semuanya ya dari kalangan mukimat, penyesat umat, sesat semua. Walaupun kiainya, walaupun orang awamnya masuk dari pintu manapun sudah dicap sebagai penyesat dan orang-orang yang sesat. Logika enggak, Yai? Kalau jawaban begitu. Bahkan ketuanya juga mengatakan, kiai-kiai taek, kiai-kiai kerucu, sudah nggak usah bahas-bahas itu. Itu bukan jawaban, Yai. Jadi kita harus telusuri ujung pangkalnya kok jadi begini, menjadi bola liar sampai kapan, Pak? Bang Agung, iya, jenengan boten miris enggak dialog atau diskusi saat ini tentang mazhab ini udah terlanjur enggak, terlanjur jauh enggak cara diskusinya? Nah makanya Yai, kalaupun kita diskusi tidak ditentukan temanya atau muktadul halnya, mahalun ninjaknya di mana nggak ditentukan, akhirnya diskusinya ini kebablasan, los. Soalnya apa Yai? Di dalam polemik ini orang-orang yang masuk dan ikut dalam polemik ini mempunyai misi yang berbeda, mempunyai kepentingan yang berbeda-beda, dan dia masuk melalui gerbong yang berbeda-beda. Ada masuk melalui ajaran khurufatnya, ada masuk melalui ajaran sejarah, ada masuk melalui ilmu nasabnya, dan ada masuk melalui amaliyah dan kelakuan-kelakuan para oknum. Ini pembuatannya. Makanya saya itu juga menginginkan dari kalangan muhibin maupun mukimat itu sama-sama menahan diri. Kalaupun diharuskan untuk bermujadalah bil hikmah, nanti akhirnya kan mendapatkan berkah bahwa ikhtilaf ini adalah ikhtilaf yang rahmat. Tetapi kalau begini terus-terusan diterus-teruskan, ini namanya bukan ikhtilaful ummah. Ikhtilaf yang membawa rahmat ini bukan. Oke. Bang ngajak mikir, monggo. Dhisik. Waalaikumsalam. Pula nyimah mawon lah. Monggo Kiai, Omong losno Kang Antasena ora apa-apa. Wong wis kadung kakung iki wis kadung disesatno, wis kadung didajalno dibet, enggak masalah. Los. Kalau izin ya. Yang pertama damel Mbah Kakung. Mbah Kakung kan sempat menasehati saya dulu waktu saya kok juga sempat tegang, karena saya sempat tegang juga satu kali kan. Dimana masalahnya adalah ketika kok orang tua saya dibawa-bawa, direndahkan, lalu saya tegang, dan itu wajar. Dan Mbah Kakung ngasih nasihat kan, Antasena, karena kamu sudah main di tempat yang keruh, maka kamu harus ridho kalau bajumu kotor. Jadi jangan sampai kamu kersulo, jangan sampai kamu marah gara-gara kecipretan. Nah kan gitu Mbah Kakung ya. Ingat nggak? Nggih. Nah, berarti begini Mbah Kakung, kalau kok jenengan juga ditembak dengan hal yang sama nggih, nyuwun ridhone, nyuwun ikhlase. Wong iki kotor, polemik iki kotor. Wong iku ngomong bebas. Iya, Yai.
Ya, iki ngomong ke Yai Soleh apa ngomong ke Kakung lho. Sing didajal-dajale sing ndi? Sing didajale. Ayo awakmu ki suladap tenan lho. Ambek Yai Soleh iso ngono lho. Loh, ngapunten kula baru naik ya, Mak. Iya kan salaman. Baru naik. Lho, ngeten Yai. Jadi polemik niku nek wong baru naik terus berkomentar akhirnya nggak tahu muktadul halnya